Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Angga di channel Angga Alfajri. Di sini kita selalu membahas mengenai Excel. Untuk kalian yang ingin mempelajari Excel, bisa mengikuti channel ini. Oke, sekarang kita bakalan mempelajari cara membuat hyperlink di Microsoft Excel. Nah, hyperlink ini sering digunakan untuk menghubungkan antara dokumen 1 dengan dokumen 2 dan lain sebagainya ya. Nah, di sini untuk contohnya saya sudah menyiapkan file latihan cara membuat hyperlink untuk daftar barang toko kelontong ya. Nah, di sini untuk menu-menunya sudah kita siapkan sebanyak 6 ya. Dan di sini saya juga sudah menyiapkan 6 sheet. Nah, seperti biasa untuk file latihan ini sudah saya upload di deskripsi. Untuk kalian yang membutuhkan untuk mempelajari tentang hyperlink, silahkan kalian download saja ya. Nah, maksud hyperlink di Microsoft Excel ini, ketika kita tekan nanti di bagian deterjen, dia bakalan masuk ke sheet dari deterjen ya. Begitu juga ketika kita tekan minyak goreng, dia bakalan masuk ke sheet minyak goreng. Jadi kita tidak perlu lagi mengeklik satu persatu sheet yang ada di bawah ini. Dan ini akan menyulitkan sekali ketika menunya sudah banyak atau datanya sudah banyak. Kita harus melihat satu persatu sheet di bawah ini. Ya, kita harus melakukan scroll seperti ini. Tetapi kalau kita menggunakan hyperlink, kita tidak perlu lagi melakukan pengecekan secara manual sheet-sheet yang ada di Microsoft Excel ini. Jadi ketika kita tekan saja, dia bakalan masuk ya. Nah, seperti di sini sabun mandi, di sini saya sudah buat tombol kembali. Ketika kita tekan tombol kembali ini, maka kita akan dibawa lagi ke daftar barang toko kelontong kita. Dan ini akan memudahkan kita dalam mengelola suatu data di banyak-banyak sheet ya. Oke ya, untuk proses pembuatannya cukup gampang sekali. Nah, pertama sekali di sini kalian harus siapkan sheet-nya ya. Untuk membuat sheet itu sebenarnya sudah kita bahas sebelumnya. Oke, meskipun kita sudah bahas sebelumnya, untuk membuat sheet baru kalian cukup tekan di sini dan kalian kasih nama ya, sesuai dengan barang yang sedang kalian buat. Oke ya, di sini kita tidak memerlukan sheet lagi, tetapi kita hanya ingin mempelajari tentang membuat hyperlink antar dokumen. Nah, di sini kita akan mempelajari cara membuat hyperlink antar sheet ya, supaya kalian ketika mengklik suatu menu akan masuk ke sheet sesuai yang kalian inginkan. Oke ya. Nah, di sini untuk daftar barang toko kelontong, kita sudah menyiapkan 6 menu. Ada deterjen, minyak goreng, sabun mandi refill, mie instan, kecap dan saus, dan pembalut. Oke ya. Nah, pertama sekali di sini kita pinginnya ketika menu deterjen ini diklik, dia bakalan masuk ke menu deterjen atau sheet deterjen yang ada di Microsoft Excel kita ini. Oke ya, untuk proses pembuatannya seperti ini. Pertama sekali kalian bisa klik di bagian menu yang ingin kalian linkkan, kemudian tekan klik kanan. Nah, di sini ada namanya menu link. Ya, kalian tekan link. Nah, selanjutnya ketika pop-up insert hyperlink ini muncul, kita tinggal pilih saja place in this document. Oke ya, nah seperti ini. Kemudian kita tinggal pilih saja yang deterjen. Seperti ini. Kemudian kita tekan OK. Sudah jadi satu menu. Kemudian kita linkkan semuanya ya. Begini juga untuk minyak goreng. Kita klik, kemudian kita klik link. Kemudian kita pilih minyak goreng, kemudian kita OK. Ingat ya, di sini kita harus memilih menu place in this document. Dan kita pilih minyak goreng, kemudian OK. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba buktikan ketika kita klik menu deterjen apakah masuk atau tidak ya. Nah, kita tekan di deterjen. Oke ya, langsung menuju ke sheet dari deterjen. Kemudian untuk melakukan kembali, kita tekan kembali di sini. Maka dia akan kembali lagi ke menu daftar barang dari toko kelontong kita ini. Oke ya, di sini kita buatkan semua linknya, klik kanan hyperlink dan kita arahkan ke semua sheet ya berdasarkan sheet masing-masing. Ya, di sini ada kategorinya mie instan, kita linkkan ke mie instan juga. Untuk kecap juga kita linkkan ke kecap ya. Ingat ya, klik kanan, jangan klik kiri, tapi klik kanan supaya si link ini akan muncul. Oke ya. Dan jangan sampai kalian aktifkan baru diklik kanan. Ini juga akan memicu tombol hyperlinknya mati. Jadi pastikan kalian klik seperti ini aja sampai
kotak ini muncul titik ya di bagian bawah. Nah, itu sudah cukup. Kemudian kalian langsung klik kanan, pilih link, dan arahkan ke sheet yang kalian inginkan seperti ini. Ya, dan posisinya ada di place in this document. Kita klik di bagian sheet yang kita inginkan dan oke. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang linknya sudah jadi. Ketika kita tekan di bagian link ini akan masuk ke sheet yang kita inginkan. Nah, selanjutnya sebagai pelengkap di sini kita tinggal buatkan tombol kembali. Nah, untuk membuat tombol kembali cukup sama juga ya, cukup gampang juga. Tinggal klik di bagian tombol kembali, klik kanan, kemudian di sini sebentar ya, kita remove dulu untuk contoh. Nah, kita klik kanan, kemudian kita pilih link. Kemudian kita pilih daftar produk supaya dia kembali ke sheet awal atau main menu ya. Kalau di web itu namanya main menu atau beranda. Ya, kalau di sini kita buatkan main menu juga atau daftar induknya. Untuk contoh di sini daftar produk. Nah, kita tekan oke. Maka ketika kita tekan kembali dia akan menuju ke daftar menunya atau main menu seperti itu. Ini juga seperti demikian ya untuk kecap dan saus. Kita tekan kecap dan saus, kita bakalan dibawa ke menu kecap dan saus atau sheet kecap, saus, dan sambal ini. Ketika kita kembali, nanti tinggal kita tekan kembali lagi seperti ini. Oke ya, dan ini juga sudah berfungsi semua ya, kita tes. Nah, ini sudah berfungsi, kemudian minyak goreng juga sudah ya. Ketika kita klik akan dialihkan ke sheet minyak goreng, sabun mandi juga. Kemudian mie instan juga sudah berfungsi. Kemudian kembali juga. Kemudian kecap dan saus ketika kita klik akan dialihkan ke dokumennya ya. Nah, ini kita ketika tekan tombol kembali juga akan balik lagi ke daftar menu kita. Yang terakhir yaitu ada pembalut dan ketika kita tekan maka dia akan dilingkan ke menu pembalut atau sheet data pembalut ya. Dan ini akan memudahkan kita dalam mengelola barang dari toko kelontong kita ya. Nah, katakanlah seperti itu. Dan ini kalian bisa pakai hyperlink ini sesuai dengan kebutuhan kalian nanti. Tidak kecuali untuk daftar barang yang lain atau daftar laporan ya, daftar laporan keuangan dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh di sini kita hanya mempelajari hyperlink untuk membuat daftar menu atau daftar barang toko kelontong kita ini ya, di mana kita sudah siapkan menu-menunya dan ketika kita klik dia akan menuju ke sheet masing-masing sesuai dengan kategorinya ya. Nah, seperti itulah cara membuat hyperlink di Microsoft Excel untuk memudahkan kita dalam mengontrol data ya. Supaya panduan singkat ini terbantu dan sampai jumpa di video berikutnya.